Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makalat Utara, saya dari Prodi AB, dan saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil ujian marketing manajemen saya. Ah, Satu, apa yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Mengapa pemasaran begitu penting bagi suatu perusahaan? Pemasaran sangat penting bagi suatu bisnis, tidak memandang bisnis itu besar ataupun kecil. Apabila dalam suatu bisnis tidak ada pemasaran, maka konsumen tidak akan mengetahui tentang sebuah produk yang dihasilkan dari bisnis tersebut dan membuat penjualannya menjadi rendah. Apa yang dipasarkan oleh suatu perusahaan? Yang dipasarkan oleh perusahaan adalah goods ataupun barang. Barang berbentuk fisik adalah bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran kebijakan negara. Setiap tahunnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memasarkan miliaran produk makanan segar, kendaraan bermotor, produk elektronik, dan berbagai pilar ekonomi modern lainnya. Yang kedua adalah jasa. Ekonomi semakin maju dari hari ke hari. Aktivitas yang berfokus pada produksi jasa pun semakin besar porsinya. Perekonomian Indonesia kini mencakup perpaduan produksi barang dan jasa. Produksi ini mencakup hotel, pekerjaan maskapai udara, perusahaan penyewa kendaraan, salon, tukang cukur rambut, tenaga akuntan, dan pengacara. Yang selanjutnya adalah event ataupun acara. Acara ini promosikan oleh pemasar, biasanya dilakukan berdasarkan waktu. Contoh acara seperti pameran dagang, pertunjukan seni, pertunjukan olahraga, dan ulang tahun. Yang selanjutnya adalah experience atau pengalaman. Sebuah perusahaan juga dapat menciptakan, memamerkan, dan memasarkan pelanggan dengan memadukan beberapa barang dan jasa. Contohnya adalah tempat wisata Kota Baru yang ada di Lembang, yaitu floating market yang menawarkan pengalaman khusus pada anak-anak untuk menjadi saran koki, pemadam kebakaran, dan juga petugas salon. Yang selanjutnya adalah person ataupun orang. Kini pemasaran selebritis dan selebgram adalah bisnis yang besar. Begitu juga dengan profesional seperti tenaga dokter, pengacara, dan ahli keuangan kelas atas. Yang selanjutnya adalah place ataupun tempat. Di berbagai kota, negara bagian, kawasan, dan seluruh bangsa aktif bersaing untuk menarik turis, pabrik, kantor, dan pusat perusahaan, dan pemukiman baru. Pemasaran memasarkan tempat mencakup spesialis pengembangan, yaitu pengembangan ekonomi, agen real estate, dan bank. Yang selanjutnya adalah properti. Properti didefinisikan sebagai hak kepemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya ataupun properti finansial ataupun saham dan obligasi. Pemasaran diperlukan dalam aktivitas jual beli properti. Yang selanjutnya adalah organisasi. Organisasi secara aktif bekerja keras dalam membangun citra yang kuat, disukai, dan unik dan di benak publik. Organisasi nirlaba sekalipun menggunakan pemasaran untuk meningkatkan citra publik mereka dan bersaing untuk mendapatkan khalayak ataupun donatur dan dana ataupun donasi. Yang selanjutnya adalah informasi. Informasi adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan melalui buku sekolah dan produk universitas dengan harga tertentu pada orang tua, siswa, dan komunitas. Produksi, pengemasan, dan distribusi informasi kini menjadi beberapa hal industri besar di masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang menjual produk fisik kini berusaha menambah nilai dengan menggunakan informasi. Yang terakhir adalah ide atau ideas. Setiap penawaran pasar mengandung sebuah ide atau gagasan dasar. Sebut saja produk kosmetik yang dijual oleh produsen toko dengan menawarkan harapan-harapan lebih cantik pada pelanggannya. Produk barang atau jasa adalah landasan untuk menghasilkan ide atau manfaat. Pertanyaan kedua, tanggung jawab utama dari pemasar perusahaan adalah mengumpulkan informasi tentang pola konsumsi di berbagai wilayah atau negara. Mengapa demikian? Pemasar harus memiliki banyak informasi tentang pola konsumsi bervariasi lintas negara. Perusahaan yang memiliki informasi yang unggul akan menikmati keunggulan kompetitif. Contohnya adalah orang Irlandia yang suka mengkonsumsi coklat, orang Ceko yang banyak mengkonsumsi bir, orang Prancis yang paling banyak mengkonsumsi anggur, dan juga orang Yunani yang paling banyak mengkonsumsi merokok. Agar mampu bertahan hidup dan memenangkan persaingan, maka setiap perusahaan harus mampu memuaskan pelanggannya. Apa yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan?
Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Mengapa ada pelanggan yang tidak puas? Itu tergantung produk yang dihasilkan, pelayanannya, faktor emosional, iklan yang menarik, ataupun perusahaan yang memberikan kemudahan. Contoh kepuasan yang ada, kepuasan dan tidak kepuasan yang ada di kehidupan nyata saya. Saya pernah mengganti kartu ATM BCA. Itu saya datang ke bank BCA yang ada di Maranatha, saya mengganti kartu ATM yang baru. Itu tidak sampai 5 menit, tapi kita harus mempunyai syarat-syaratnya, yaitu KTP sama nomor buku rekening. Itu tidak sampai 5 menit saya langsung jadi kartu ATM yang baru dan memakan biaya cuma 25.000. Pengalaman yang saya tidak puas, ketidakpuasan saya adalah saya pernah membeli barang online, membeli jaket warna putih yang datang warna yang hitam. Walaupun barangnya bagus, tapi gara-gara penjualnya mengganti warna tanpa konfirmasi pada saya merasa kurang puas terhadap pelayanannya. Pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan konsumen dan memahami perilaku pembelinya. Perilaku pembelian konsumen secara umum dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi. Apa ini maksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, ataupun pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Mengapa? Karena status seseorang berpengaruh pada pola konsumsinya. Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang, sedangkan status sosial adalah posisi seseorang dalam bentuk kelompok sosial ataupun masyarakat secara umum berhubungan keberadaan orang lain di sekitarnya. Contohnya adalah seorang manajer memiliki status yang lebih tinggi daripada office boy di sebuah perusahaan. Saat makan siang, manajer pergi ke restoran dikarenakan gengsi makan di warteg, sedangkan office boy makan siang pergi ke warteg biar lebih murah ataupun dia membawa bekal dari rumah. Mengapa usia dan tahap siklus hidup seseorang berpengaruh terhadap pola konsumsinya? Orang-orang yang mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang waktu kehidupan mereka. Mereka memakan makanan bayi pada tahun-tahun pertama kehidupan, menyantap aneka makanan pada masa-masa pertumbuhan dan pendewasaan, dan melakukan diet khusus pada tahun-tahun terakhir mereka. Selera mereka terhadap pakaian, furnitur, dan reaksi juga berkaitan dengan usia. Sedangkan daur hidup keluarga adalah tahap-tahap yang akan dilalui keluarga ketika mereka dewasa di sepanjang masa. Sekian dan terima kasih.